Saya akan menjelaskan tentang amandemen UUD 1945. Amandemen secara umum. Amandemen adalah perubahan resmi dokumen atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa tambahan atau juga penghapusan catatan yang salah tidak sesuai lagi. Secara etimologis, amandemen berasal dari bahasa Inggris untuk mengubah yang diartikan sebagai perubahan untuk menjadi lebih baik. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 4 kali dilakukan. Pertama, disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Kedua, disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Ketiga, disahkan pada tanggal 9 November 2001. Keempat, disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Dari keempat perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 20 bab, 62 pasal, 192 ayat, 3 pasal aturan tambahan, dan 2 pasal aturan peralihan, tetapi tidak ada lagi penjelasan pasal. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan keniscayaan sebagai salah satu agenda reformasi untuk keluar dari krisis politik, krisis ekonomi, krisis hukum, dan krisis moral. Hasil amandemen belum mampu menjelaskan dan menjanjikan secara signifikan terhadap konstruksi nilai dan bangunan kenegaraan yang hendak dibangun. Salah satu yang banyak dikritisi berbagai kalangan adalah begitu kuatnya peran legislatif atau DPR dibandingkan eksekutif. Sementara Dewan Perwakilan Daerah atau DPD sama sekali tidak dilibatkan dalam membentuk undang-undang atau UU. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan Dewan Perwakilan Rakyat emang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kewenangan DPD menurut pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 adalah 1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Perubahan komprehensif. 1. 3 isu sentral perubahan. Ada 3 isu sentral usulan perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945 yang digagas oleh DPD, yang tentu saja cukup substansial dan perlu dielaborasi, yaitu 1. Memperkuat sistem presidensial. Penguatan sistem presidensial pada hakikatnya bukan memperkuat kedudukan presiden,
melainkan sistem pemerintahannya yang perlu diperkuat. Aspek yang perlu diapresiasi dan diperkuat dalam sistem presidensial atau sebagaimana dikaji dari aspek teori dan realitas dari berbagai negara adalah A. Presiden atau wakil presiden termasuk parlemen atau DPR dipilih langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. B. Presiden tidak boleh dijatuhkan atau diberhentikan dalam masa jabatan yang aspek politis atau atas kebijakan presiden yang dinilai salah. C. Ada distribusi atau pemisahan kekuasaan, sedangkan dalam sistem pemerintah parlementer tidak ada distribusi kekuasaan yang jelas. D. Fokus kekuasaan eksekutif atau pemerintahan ada pada presiden. E. Masa jabatan presiden yang tetap yang diatur dalam pasal 7 UUD 1945. F. Presiden atau baik selaku kepala negara maupun kepala pemerintahan tidak dapat memberlakukan atau membubarkan DPR. Pasal 7C UUD 1945. 2. Memperkuat lembaga perwakilan. Untuk memperkuat lembaga perwakilan, maka MPR harus didesain yang terdiri atas DPR dan DPD sebagai lembaga negara, bukan terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Hal sangat substansial, terutama dalam pengambilan keputusan bersama yang harus dilakukan dalam eksistensi lembaga bukan pada jumlah anggota, sehingga tercipta keseimbangan dalam dua kamar legislasi. Peran DPD dalam perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945. A. DPR dan DPD termasuk Presiden dapat mengajukan RUU kepada DPR atau kepada DPD mengajukan RUU. RUU dari DPR diajukan kepada DPD. Begitu pula sebaliknya. Untuk dibahas dan disetujui, mengusulkan perubahan atau bahkan menolak RUU yang diajukan itu. B. Jika RUU disetujui oleh DPR atau DPD secara bersama, maka RUU tersebut disampaikan kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU. C. Apabila DPR atau DPD mengusulkan adanya perubahan dalam RUU yang diajukan itu, DPR dan DPD membentuk panitia bersama untuk membahasnya. Sebaliknya, jika RUU ditolak oleh DPR atau DPD, RUU bersangkutan tidak dapat diajukan kembali dalam masa persidangan saat itu. D. Presiden dapat menolak mengesahkan RUU yang telah disetujui oleh DPR dan DPD. Namun, RUU yang ditolak Presiden sah menjadi UU jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPR dan 2/3 anggota DPD dengan menentukan batas waktunya untuk disahkan. Berdasarkan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, batas waktu RUU yang tidak disahkan oleh Presiden menjadi UU adalah 30 hari. 3. Memperkuat otonomi daerah. Konsep otonomi daerah atau OTODA dan pola pemerintahan di daerah secara konsisten mengikuti perkembangan teori, terutama pada hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam konteks bentuk negara, ada yang disebut negara kesatuan dan negara federal. Untuk memperkuat
memperkuat otonomi daerah. Perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945 beberapa substansi perlu diapresiasi, yaitu 1. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2. Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3. Proses legislasi daerah, penguatan legislatif daerah. 4. Pemilihan kepala daerah secara langsung. Prinsip pemilihan umum kepala daerah. Perubahan UUD 1945 memang tidak gampang, sebab pasal 37 UUD 1945 menetapkan 4 tahap yang mesti dilalui. Pertama, usulan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Kedua, usul perubahan diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang akan diubah beserta alasannya. Ketiga, sidang harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR atau sejumlah anggota MPR saat ini sebanyak 692, terdiri dari 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD. Keempat, putusan perubahan harus disetujui sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 seluruh anggota MPR. Lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga negara adalah badan-badan yang membentuk sistem dan menjalankan pemerintahan negara. Sebagai negara demokrasi, pemerintahan Indonesia membagi 3 kekuasaan pemerintahan, yaitu 1 legislatif, kedua eksekutif, dan ketiga yudikatif. Nah, pertama, legislatif bertugas membuat undang-undang. Bidang legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kedua, eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Bidang eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya. Yang ketiga, ada yudikatif, bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Adapun unsur yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dasar hukum masing-masing lembaga negara yaitu ada BPK, MPR yang terdiri dari DPD dan DPR. Setelah itu ada presiden dan wakil presiden. Setelah itu ada MK, MA, dan MY. Selanjutnya ada kekuasaan negara. Kekuasaan negara itu yaitu kekuasaan konstitutif yaitu MPR, kekuasaan eksekutif presiden, kekuasaan legislatif DPR, kekuasaan yudikatif MA dan MK, kekuasaan auditif BPK, lalu kekuasaan moneter Bank Indonesia. Next, jenis-jenis lembaga negara menurut UUD 1945 hasil amandemen, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 UUD 1945 MPR, amandemen mempunyai tugas dan wewengan sebagai berikut. 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. 3. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. MPR bersidang setidaknya dalam 5 tahun di ibu kota negara. Dalam menjalankan tugas dan wewengannya, anggota MPR mempunyai hak sebagai berikut. 1. Mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. 2. Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan. 3. Memilih dan dipilih. 4. Membela diri. 5. Imunitas. 6. Protokoler. Dan ke-7. Keuangan dan administratif. Selanjutnya, anggota MPR mempunyai kewajiban sebagai berikut. 1. Mengamalkan Pancasila. 2. Melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. 3. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional. 4. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. 5. Melaksanakan peranan bagi wakil rakyat dan wakil daerah. Selanjutnya, hubungan antara lembaga negara. 1. Hubungan antara MPR dengan DPR.
DPD dan Mahkamah Konstitusi. 2. Hubungan DPR dengan Presiden, DPD, dan MK. 3. Hubungan DPD dengan DPR, BPK, dan MK. 4. Hubungan MA dengan lembaga negara lainnya. Hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY. 6. Hubungan antara BPK dengan DPR dan DPD. 7. Hubungan antara Komisi Yudisial dengan MA. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sebuah paham demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Konsep pemahaman demokrasi ini tentu saja berasal dari falsafah hidup negara Indonesia, yakni Pancasila. Pancasila merupakan representasi yang mewakilkan kepribadian bangsa Indonesia. Warga yang gotong royong dan melakukan segala hal dengan cara kekeluargaan adalah ciri rakyat yang sejahtera, dan bangsa Indonesia mempunyai karakteristik ini. Warga negara Indonesia juga hidup bermasyarakat dengan rukun, berdasarkan norma masyarakat yang berlaku, dan berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama. Semua warga negara menjalani kehidupannya dengan penuh toleransi, budi pekerti, sopan santun, dan keramahan, hingga menciptakan sebuah kepribadian Indonesia yang damai dan sejahtera. Atas dasar inilah pemahaman mengenai demokrasi Pancasila itu muncul. Selanjutnya adalah komponen demokrasi. Yang pertama, bidang politik. Menegakkan kembali asas negara hukum dan kepastian hukum. Yang kedua, bidang ekonomi, kehidupan yang layak bagi semua warga negara. Yang ketiga, bidang hukum, menegakkan dan perlindungan HAM serta peradilan yang bebas, tidak memihak. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, hak asasi manusia setiap warga negara harus dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan HAM. Yang kedua, semua pengambilan keputusan harus didasarkan pada musyawarah. Yang ketiga, pemilihan umum yang kompetitif dan adil. Dalam pemilihan umum sendiri, terdapat asas yaitu asas luber dan jurdil yang artinya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang keempat, apa yang menjadi cita-cita nasional dan tujuan negara Indonesia harus didukung dan dilaksanakan. Yang keenam, rakyat adalah yang menentukan kedaulatan negara ini, dan kedaulatan negara harus terlaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang pada pasal 1 ayat 2. Yang ketujuh, pelaksanaan kedaulatan rakyat sifatnya bebas dan bertanggung jawab. Yang kedelapan, dalam menjalankan sistem pemerintahan Indonesia, maka negara harus menjalankan sesuai dengan aturan hukum yang tertuang di Undang-Undang Dasar 1945, bukan hanya dilaksanakan sesuai dengan kekuasaan yang berlaku. Yang kesembilan, kekuasaan paling tinggi semuanya ada di tangan rakyat dan tidak boleh ada yang mengganggu, sekalipun itu pemerintahan tertinggi di negara ini. Karena menurut demokrasi sendiri, pemerintahan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ke-10, negara menggunakan sistem konstitusi dalam menjalankan pemerintahannya dan tidak boleh ada absolutisme. Absolutisme di sini artinya prinsip atau pelaksanaan kekuasaan penuh dan tidak terbatas dalam pemerintahan. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, sistem pemerintahan yang dilakukan sesuai dengan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Yang kedua, terdapat pemilihan umum secara konsisten dan berkesinambungan. Yang ketiga, semua warga negaranya mempunyai hak asasi manusia yang sangat dihormati secara hukum. Yang keempat, adanya perlindungan untuk hak-hak orang yang masuk dalam golongan minoritas. Yang keenam, semua pemecahan masalah dan pengambilan keputusan semuanya perlu didasarkan dengan musyawarah. Yang
Selanjutnya, solusi atau gagasan pemecahan masalah tidak berasal dari sumber suara terbanyak, namun gagasan yang dirasa paling baik. Asas-asas demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah asas kerakyatan. Dalam melaksanakan konsep demokrasi di negara ini, semuanya dilaksanakan dengan berasas kerakyatan, yang artinya semua harus dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, asas kemufakatan. Apapun yang menjadi keputusan negara ini, semuanya harus melalui musyawarah. Proses musyawarah ini tentunya harus mencapai kesepakatan atau mufakat. Yang ketiga, asas kekeluargaan. Semua warga negara yang mengambil peran dalam pengambilan keputusan untuk mencapai kata mufakat dianggap keluarga. Adapun pendapat yang disampaikan baik itu pro atau kontra, semua dianggap keluarga. Pengambilan keputusan menjalankan asas kekeluargaan ini agar tidak ada pertengkaran. Yang keempat adalah asas penjaminan HAM. Demokrasi ini berasaskan HAM yang dijunjung tinggi. Semua warga negara dijamin semua HAM-nya dan tidak dibeda-bedakan atas status sosialnya. Tujuan demokrasi Pancasila. Yang pertama, agar pemerintah bisa tahu bagaimana proses pengambilan keputusan ketika menyelesaikan permasalahan dengan konsep demokrasi. Yang kedua, semua tatanan pemerintahan di Indonesia berjalan sesuai dengan falsafah negeri ini. Yang ketiga, menjamin pemerintahan Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya kepada tugasnya kepada rakyat. Yang keempat, sistem konstitusional di negara ini bisa dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang kelima, membuat semua warga negara Indonesia turut berpartisipasi dalam kehidupan negara dan mau melaksanakan pemilu dengan menggunakan hak suaranya.